Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membidik tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah terhadap siapapun juga. Tanggal 30 Oktober tahun 1945, setelah perundingan antara pihak Inggris dan pimpinan Republik Indonesia, terjadi bentrokan sengit antara pejuang are-are Surabaya dengan pasukan Inggris, yang menyebabkan terbunuhnya pimpinan tentara sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Karena kejadian itu, Letnan Jenderal Philip Christison, pimpinan AFNI, mendapatkan laporan kematian Jenderal A.W.S. Malabi dari dua perwira staf Malabi. Karena laporan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober tahun 1945, Letnan Jenderal Philip Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia, yang menyebabkan suasana pun menjadi semakin memanas. Para petinggi di Republik ini berusaha mengeluarkan jalan damai lewat negosiasi. Kendati demikian, jalan damai ini ditolak oleh Inggris. Pada kenyataannya Inggris sangat marah. Secara terbuka, Robert Manserk mengancam are-are Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengeluarkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. 9 November 1945, Jenderal Robert Manserk mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya, termasuk kepada Gubernur Jawa Timur, Suryo, yang kemudian dicetak dan digandakan. Selanjutnya ultimatum ini disebarkan melalui pesawat terbang. Isi dari ultimatum ini diantaranya adalah: pertama, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Ketiga, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka harus menyerahkan diri tanpa adanya syarat. Sekitar pukul 1 siang, pesawat sudah berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Para kepala pemimpin di Republik ini sadar bahwasanya Inggris tidak main-main. Dalam perbandingan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada Tentara Nasional Indonesia. Pada akhirnya, Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi. Kendati demikian, Letnan Jenderal Philip Christison tidak terkesan dengan usaha yang telah dilakukan oleh Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat juga tidak gentar untuk berhadapan langsung dengan tentara Inggris. Jiwa bertempur are-are Surabaya ini semakin menggelora. Bahkan ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak Inggris itu sebenarnya dari awal sudah ditolak oleh pihak para pejuang are-are Surabaya. Tidak lama setelah ultimatum itu, sore harinya, Bung Tomo mendatangi Swan Kendalam Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ashari, untuk meminta restu jihad yang pernah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, dengan tujuan menggalang massa santri, ulama dan umat Islam, untuk ikut berjihad melawan pasukan sekutu di Surabaya. Fatwa jihad yang ditetapkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama ini, dikenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hashim Ashari, Bung Tomo pun segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya, dan akhirnya pukul 11 malam tanggal 9 November 1945, suara Bung Tomo pun mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya.
Saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo berpidato dengan penuh berapi-api untuk seruan perang melawan penjajah dan berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Ketika itu, suara Bung Tomo dengan sangat lantang pun kian menggelegar, membuat para ulama, santri dan umat Islam, hingga para pejuang di berbagai wilayah pun ikut tergugah untuk ikut bertempur di Surabaya, demi membela negara agar terbebas sepenuhnya dari para penjajah. 10 November 1945, di pagi hari, pasukan Inggris mulai melancarkan serangan dengan sambutan berbagai bom dan rentetan meriam, serta berbagai tempat-tempat vital yang ada di Surabaya. Bahkan radio pemberontakan, sebagai markas Bung Tomo, untuk mengendalikan pidatonya, juga tidak luput dari bombardir pasukan Inggris. Saat itu, serdadu Inggris dengan membabi buta memusnahkan area-area Surabaya, hingga membuat Surabaya porak-poranda, juga tidak membuat pidato Bung Tomo terhenti. Di lain sisi, semangat area-area Surabaya semakin menggelora, tiada henti sampai titik darah penghabisan. Inggris yang tadinya mengira hanya butuh 3 hari saja untuk mengalahkan para pejuang area-area Surabaya dan menguasai kota Surabaya. Namun pada kenyataannya ternyata perkiraan itu pun meleset. Selama 3 minggu atau 21 hari, pejuang area-area Surabaya terus berjuang memberikan perlawanan yang sengit kepada para tentara Inggris yang secara persenjataan jauh lebih superior. Di dalam pertempuran tanggal 10 November yang tidak seimbang ini, pihak Indonesia terdapat kurang lebih 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan, yang terdiri dari ulama, santri, hingga para pejuang masyarakat sipil, dengan peralatan perang yang seadanya. Sementara itu, di pihak Inggris terdapat kurang lebih 30.000 tentara, yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, seperti tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran yang sangat heroik ini, memakan banyak korban jiwa terhadap kedua belah pihak, yang mana korban dari sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran sengit di Surabaya yang berlangsung kurang lebih selama 3 minggu, menimbulkan berbagai kerugian dan korban jiwa yang sangat besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Kendati demikian, dalam buku The Fighting Cock, Being the Story of the 23 Indian Division 1942-1947, karya Letnan Kolonel A.J.F. Dalton, dilukiskan bagaimana tentara Inggris yang sejatinya sudah lelah berperang, harus bekerja keras kembali menghadapi orang-orang Indonesia di Semarang, Ambarawa, Batavia, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, serta beberapa tempat lainnya di wilayah Sumatera. A.J.F. Dalton menjelaskan, kami seolah-olah memasuki sebuah gudang mesiu yang siap meledak kapanpun. Pada akhirnya, pihak Inggris mencari solusi jalan keluar. Pada tanggal 15 November tahun 1946, Lord Killen, Komisioner Istimewa di Asia Tenggara, periode 1946 sampai 1948, yang pernah ditugaskan secara khusus oleh pemerintah Inggris untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Inggris di Indonesia. Beliau menuliskan di buku hariannya, bahwa membiarkan tentara Inggris bercokol lebih lama di Indonesia, adalah suatu tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, jalan bijak yang harus diambil adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin, tulis Killen seperti dikutip Palmos. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran heroik tanggal 10 November tahun 1945, Presiden Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia menetapkan bahwa
Setiap tanggal 10 November seluruh rakyat Indonesia akan memperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Tanggal 10 November merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Pertempuran yang sampai saat ini masih diperingati pada setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Bagi bangsa Indonesia, pertempuran ini bukanlah perjuangan yang dilakukan satu hari saja. Namun pertempuran heroik ini berlangsung sangat panjang, yang terjadi sejak akhir Oktober tahun 1945 hingga November tahun 1945. Teruslah mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa ini, yang merelakan segalanya demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan wariskanlah kisah perjuangan para pahlawan ini kepada anak cucu kita nanti. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap mengenang jasa para pahlawannya.